Tahukah Anda tentang Gereja Pahatan Batu Lalibela di Ethiopia? 11 Gereja Pahat Batu Lalibela adalah gereja monolitik yang terletak di dataran tinggi Ethiopia bagian barat dekat kota Lalibela. Dinamai menurut Raja Gebre Meskel Lalibela dari dinasti Zagwe pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13, yang menugaskan proyek pembangunan besar-besaran 11 gereja pahat batu untuk menciptakan kembali kota suci Yerusalem di kerajaannya sendiri. Situs tersebut tetap digunakan oleh gereja Kristen Ortodoks Ethiopia hingga hari ini, dan tetap menjadi tempat ziarah penting bagi para penyembah Ortodoks Ethiopia. Butuh waktu 24 tahun untuk membangun semua 11 gereja pahat batu. Sejarah Gereja Pahat Batu Lalibela. Menurut tradisi lokal, Lalibela, secara tradisional dikenal sebagai Roha, didirikan oleh keluarga Agu yang disebut Zagwa atau Zagwe pada tahun 1137 Masehi. Tradisi menyatakan bahwa di Ethiopia sebelum naik tahta, Gebre Meskel Lalibela dipandu oleh Kristus dalam tur ke Yerusalem, dan diperintahkan untuk membangun Yerusalem kedua di Ethiopia. Gereja-gereja tersebut dikatakan telah dibangun selama dinasti Zagwe, di bawah pemerintahan Raja Gebre Meskel Lalibela, memerintah sekitar 1181 hingga 1221 Masehi. Meskipun lebih mungkin bahwa mereka berevolusi menjadi bentuknya saat ini selama beberapa fase konstruksi dan perubahan struktur yang sudah ada sebelumnya. Situs Gereja Pahat Batu Lalibela pertama kali dimasukkan dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1978. Situs arkeologi. Pada ketinggian sekitar 2.480 meter, 8.140 kaki, situs arkeologi tersebut terdiri dari 5 gereja di utara sungai Yordan kota itu, 5 di selatan sungai, dan 1 yang terletak secara independen. Gereja-gereja di setiap kelompok dihubungkan oleh sistem terowongan dan parit. Biete Georgis, gereja ke-11, dihubungkan dengan yang lain oleh parit. Gereja-gereja utara adalah Biete Medhane Alem, Biete Mariam, Biete Golgotha Mikael, Biete Meskel, dan Biete Denagel. Gereja-gereja selatan adalah Biete Amanuel, Biete Kedus Mercoreus, Biete Abba Libanos, Biete Lehem, dan Biete Gabriel Rufael. Arsitektur. Gereja-gereja yang dipahat di batu di Lalibela dibangun melalui proses subtraktif di mana ruang diciptakan dengan membuang material. Dari 11 gereja, 4 berdiri sendiri, monolitik, dan 7 berbagi dinding dengan gunung tempat gereja-gereja tersebut dipahat. Setiap gereja memiliki keunikan tersendiri, yang memberikan keragaman arsitektur pada situs tersebut yang terlihat dari figur manusia pada relief di dalam Bet Golgota, dan lukisan berwarna-warni dengan desain geometris dan adegan Alkitab di Bet Mariam. Cetakan dan jalur tali membagi bentuk struktur yang lebih besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil di banyak gereja. Pembangunan gereja diperkirakan berlangsung dalam 3 tahap. Ke-11 gereja tersebut merupakan hasil dari proses penggalian parit di sekeliling bangunan monolitik dan semi-monolitik menggunakan alat dasar palu dan pahat, serta sistem terowongan yang menghubungkan 2 kelompok gereja yang terpisah satu sama lain dari batuan basalt skoria. Pembangunan dilakukan dari atas ke bawah. Makna dan fungsi keagamaan. Gereja-gereja Lalibela memiliki makna keagamaan yang penting bagi umat Kristen Ortodoks Ethiopia. Bersama-sama, gereja-gereja tersebut membentuk situs ziarah dengan nilai spiritual dan simbolis tertentu, dengan tata letak yang menggambarkan kota suci Yerusalem. Situs tersebut terus digunakan untuk ibadah dan doa harian, perayaan hari raya keagamaan seperti Timkat dan Gena, sebagai rumah bagi pendeta, dan sebagai tempat yang semakin mempertemukan para penganut dan pemimpin agama setiap tahunnya. Konservasi. Beberapa proyek konservasi dan restorasi terkini telah dilaksanakan di lokasi tersebut, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan lancar. Sebuah proyek yang didanai Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk restorasi Bet Gabriel Rafael dan selanjutnya Bet Golgotha Mikael telah menimbulkan masalah antara berbagai pihak yang terlibat dalam proyek tersebut terkait pemahaman cakupan penuhnya. Komunikasi dan pembagian informasi yang memadai terkait rencana proyek antara Otoritas Penelitian dan Konservasi Warisan Budaya, ARCH, dan komite serta gereja setempat masih kurang memadai. Dengan pendanaan dari Uni Eropa, 4 tempat perlindungan didirikan pada tahun 2008 untuk menutupi 5 gereja di lokasi tersebut dalam upaya untuk menyediakan perlindungan sementara bagi bangunan tersebut hingga solusi jangka panjang dapat diputuskan. Namun, tempat perlindungan tersebut telah berada di tempat tersebut jauh lebih lama daripada yang seharusnya, dan sekarang menimbulkan bahaya serius bagi bangunan di bawahnya karena terancam runtuh karena beratnya di antara faktor-faktor lainnya. Direktur ARCH telah mengindikasikan bahwa tempat perlindungan tersebut harus dipindahkan, namun belum ada rencana definitif untuk pemindahannya dan apa yang akan dilakukan setelahnya.